Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Haris Atalah ya, mengatakan pengasihan apa harus ada teknis sukma rasa untuk selalu membayangkan target Pak. Kalau di video Bapak yang kemarin saya tonton mengatakan harus fokus saja pada amalannya. Jadi bagaimana Pak, bingung lah. Inilah ya, orang kalau melihat ya hanya sepotong ya, di skip ya, ini tidak paham ya, akhirnya kesimpulannya salah ya. Seperti Anda ini sekolah SD ya, sekolah SD pelajaran aritmatika atau aljabar atau logaritma, tidak nyimak Anda ya, nggak bisa mengerjakan, tidak bisa menyelesaikan pelajaran itu, tidak bisa selesai gitu ya. Akhirnya apa? Tidak bisa, tidak lulus, tidak naik kelas. Karena apa? Pemahaman Anda separuh ya, atau seperempat gitu ya. Mengamalkan sebuah lagu atau ketika melakukan kegiatan apapun itu harus disertai dengan rasa ya, disertai dengan rasa. Segala tindakan tanpa ada disertai dengan rasa, maka kegaibannya tidak ada. Mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, pertama itu visualisasi. Ini dengarkan ya, kalau Anda tidak punya pulsa ya, numpang wifi tetangga, di download ya, daripada Anda skip ya, pakai kuota Anda ya. Supaya apa? Pemahaman Anda tidak sepotong-sepotong gitu. Sudah tidak paham ya, mendengarkan hanya katakanlah 10% dari materi yang saya sampaikan ya, akhirnya tambah tidak paham, tambah keblinger, tambah ngawur. Akhirnya Anda bingung sendiri. Kenapa? Karena obsesi Anda itu pingin segera berhasil. Ya, jadi mengamalkan amalan pengasihan, pertama itu visualisasi. Ini menggunakan rasa, menggunakan sukma. Sukma yang menggerakkan. Ya, pikiran yang bergerak, pikiran bergerak, sukma bergerak. Menjadi satu kesatuan yang itu bisa mewujudkan yang namanya visualisasi. Sampai bisa merasakan energi. Nah, ketika jalurnya sudah terbuka, baru amalan pengasihan. Fokus di amalannya, jangan fokus di bayangan target. Ngapain? Ya, jalur energinya sudah kita buka. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah fokus di amalannya. Jadi, teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, ketika Anda mengamalkan amalan, itu fokus kepada Tuhan. Doa Anda ini mengamalkan amalan ini kan minta kepada Tuhan. Ya. Nah, di awal itu visualisasi, tawasul, ya, niat, ya, itu di awal. Berarti ada beberapa tahapan ya, ada 3 tahapan. Tahapan permulaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penutupan. Tahapannya seperti itu. Ya. Paham? Ya, kalau Anda tidak paham ya salah Anda gitu loh ya, tidak bisa memahami. Kenapa kok tidak bisa memahami? Karena Anda nontonnya sepotong-sepotong. Terus juga ya, mengamalkan amalan pengasihan. Seringkali banyak apa ini? Kayak orang bingung harus gimana ya. Ilmu pengasihan dapat dari YouTube. Lah kenapa kok bingung? Ya, Anda bingung itu karena Anda tidak paham. Ya, tidak paham dengan amalan pengasihan. Saya rasa Anda mau dapat amalan pengasihan dari YouTube ya, terus Anda cari teknisnya di sini. Ya, itu sama saja. Anda cari ilmunya, misalkan Anda cari ketemu dengan surat Yusuf ayat 4. Ya. Kan sudah dapat, atau Anda pernah dikasih apalah amalan apalah pengasihan sama guru Anda. Teknisnya sudah saya jelaskan, sudah ada 1000 video di channel ini. Penjelasan bagaimana teknik mengamalkan amalan pengasihan supaya berhasil. Ya. Nah, berhasil tidaknya itu ketika Anda bisa menghayati, menjiwai dan paham apa yang Anda lakukan. Ya, banyak sekali unsurnya. Ya. Anda coba lihat ya,
Materi-materi yang sudah saya sampaikan di channel ini ada 1000 video sudah, ya. Kaitannya dengan bagaimana pola-pola, bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh teman-teman Anda yang mengamalkan amalan pengasihan. Bagaimana caranya, itu sudah saya jelaskan semua. Ya, Anda bingung karena apa? Wawasan Anda sempit. Ya, penguasaan materi Anda lemah. Tapi ketika Anda sering mendengar, sering membaca, dan yang paling penting sering mempraktekannya, ibarat trial error gitu loh ya. Kita katakanlah gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Ya lama-lama kita tahu, oh ternyata seperti ini. Ya, misalkan ya di Kota Malang, saya mau ke alun-alun Malang, ternyata ditutup jalannya, jalan utama ditutup. Tapi ketika Anda berpikir, ya, mendengar, bertanya, pasti akan ketemu, pasti akan sampai di Kota Malang. Ya, selalu ada jalan. Nah, ini namanya jalan tikus. Ya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi amalan pengasihan ya, amalan pengasihan ketika kita mengamalkan ya, ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, itu pahami bacaannya, ya, pahami artinya, bagaimana melakukannya. Ini sudah saya jelaskan komplit gitu loh ya teman-teman ya. Sampai kadang saya mau bahas itu males gitu loh ya. Atau kita ganti tema gitu loh ya. Kan banyak kampus ilmu hikmah ini masa sih diajar pengasihan toh ya. Kan tidak. Ya, saya rencana nanti kita bahas ya. Tidak tahu mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi kita bahas tentang sihir. Ya, bagaimana menanggulangi sihir, telus, santet, pola kerjanya, ciri-cirinya dan sebagainya. Ya. Namanya kampus ilmu hikmah harus bisa berbagai disiplin keilmuan ya. Yang di kampus itu kan ada jurus-jurusan, fakultas hukum, fakultas teknik dan sebagainya. Nah, itu keinginan saya seperti itu. Ya. Anda harus belajar mandiri ya. Kenapa kok tak kasih kampus ilmu hikmah? Supaya Anda seperti mahasiswa. Mahasiswa itu ya, tidak seperti anak SMA gitu loh ya. Kalau anak SMA ya harus diajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Kalau mahasiswa nggak diajari seperti itu. Ya wis hitung-hitungan dewe. Bab ini tentang ini, kesimpulannya tak baca, wis pelajaran dewe. Kebanyakan seperti itu. Semakin tinggi levelnya, S2 misalkan. Ya. Kuliah ya mek presentasi tak wis. Dosen iki mek nakoni gitu. Mahasiswa yang aktif. Nah, saya ingin Anda itu seperti itu gitu loh, aktif ya, aktif memahami, aktif mempraktekkan. Hambatan kendala Anda harus mandiri bisa menyelesaikan. Saya nggak mengamalkan amalan apapun Pak, tapi saya belajar cakra, kundalini dan meditasi. Itu bukan cuma meningkatkan kreativitas, ambisi, tapi juga nafsu seks jadi meningkat. Ya, ibaratnya gini, kok Anda tidak mengamalkan apa saja ya, terus Anda ini jalurnya, ibarat Anda, tubuh Anda itu ibarat jalan. Itu Anda kasih jalan tol, ya. Anda meditasi kundalini, Anda meditasi cakra, ya. Hati-hati Anda kena sindrom kundalini, ya. Bisa gila Anda, gila. Ya, seorang master kundalini itu belum bisa, ya. Jarang, kalaupun bisa membetulkan ini jarang. Bahaya ya belajar kundalini, apalagi kalau belajar mandiri, tidak punya guru pembimbing yang memang benar-benar berkualitas ya. Loh, ini bahaya itu loh ya. Ibarat Anda ya mengamalkan sebuah lagu tidak pernah. Amalan ini kan pada hakikatnya adalah tirakat gitu loh ya. Ketika kita membaca wirid, dzikir dan sebagainya, ini ada energi ilahiyah, ada energi ketuhanan. Ya, beda ketika kita melakukan pembukaan cakra, kundalini dan sebagainya. Itu tidak ada. Loss. Jadi siapapun bisa masuk. Misalkan makhluk halus, jemit, kodam, kuntilanak, gondoruo, ya pasti bisa masuk. Karena apa? Anda buka jalannya. Ya.
Beruntung kalau Anda bisa mengendalikan, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda tidak bisa mengendalikan, itu yang menjadi masalah. Ya. Contoh, nafsu seks Anda besar. Akhirnya apa? Ngosek, dirayu sedikit, akhirnya apa? Melakukan zina. Nah, inilah bahaya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.